Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faqqaha man arada bihi khairan fid din wa rafa'a manazilal ulama fawqal alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahida li nafsihi bil wahdaniyah wa syahida biha malaikatuhu wal ulama'u minal mu'minin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu hudan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, para pendengar Palopo mengaji yang disiarkan secara online. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak bertemu secara fisik, walaupun kita tidak bersua, tidak berkumpul di tempat tertentu, namun dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala berupa kecanggihan teknologi, sehingga kita dapat seolah-olah bertemu, seolah-olah berjumpa, yang mana di kesempatan petang hari ini kita akan melanjutkan pelajaran dari kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar yang ditulis oleh sejumlah ulama dan diberikan muqaddimah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Saleh bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah ta'ala. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah masuk di Kitabus Siyam di bab yang pertama, yaitu Muqaddimatus Siyam, yang di dalamnya terdapat 7 masail. Kita telah menyelesaikan 3 masail. Nah, permasalahan yang terakhir yang disebutkan sebelumnya adalah tentang aqsamus siyami, pembagian puasa ya, sebagaimana disebutkan oleh penulis hafizahumullah, itu terbagi menjadi 2, yang wajib dengan yang tatawwu. Dan yang wajib terbagi menjadi 3, yaitu puasa Ramadan,
juga diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan hadis ini nampak bahwasanya di antara keutamaan daripada puasa Ramadan adalah puasa tersebut menggugurkan dosa-dosa. Menggugurkan dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh si hamba. Nah, kemudian hadis yang kedua yang beliau sebutkan wa anhu, dan dari beliau radhiyallahu anhu, yakni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, as-salawatul khams, salat yang 5, yakni salat 5 waktu, wal jumu'atu ila al-jumu'ati, demikian pula Jumat yang satu dengan Jumat yang berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, demikian pula Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya, mukaffiratun lima bainahunna, ini penggugur, ya, ini penggugur dosa yang terjadi di antara ibadah tersebut, baik itu salat 5 waktu, Jumat satu yang berikutnya, dan juga Ramadan yang satu dengan Ramadan yang berikutnya. Idza jutunibatil kabair, kalau dosa-dosa besar ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Hud, innal hasanat yudhhibnas sayyiat, sungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menggugurkan as-sayyiat, akan menggugurkan dosa-dosa. Dan dosa-dosa yang dimaksud di situ adalah dosa-dosa kecil. Ya, demikian pula di dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, ya, rahimahullahu taala dalam sunannya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqullaha haitsuma kunt watbil hasanata tamhuha, ya, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, ya, bertakwalah kalian dimanapun dan kapanpun, ya, dan senantiasa iringi keburukan, kejelekan atau dosa kecil yang kau lakukan dengan kebaikan, sebab kebaikan itu akan menghapus, akan menggugurkan. Nah, akan menggugurkan dosa kecil yang pernah dilakukan oleh si hamba. Nah, adapun untuk dosa-dosa besar, maka para ulama itu menerangkan di sana ada syarat-syarat yang mesti dipenuhi oleh siapa saja yang terjatuh ke dalam dosa-dosa besar dalam keadaan dia sengaja melakukan dosa besar tersebut, ya, atau dikenal dengan istilah syarat-syarat taubat. Nah, ya, di antara syarat taubat yang pertama adalah dia mesti ikhlas semata-mata karena Allah, sebab taubat itu adalah ibadah, ya, tidak boleh tendensi, niat dan tujuannya dia bertaubat itu karena duniawi, atau hal-hal yang semisal dengan itu.
tapi hendaknya dia bertaubat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya ada an-nadamah, ada penyesalan, ya. Penyesalan atas dosa yang pernah dilakukan, ya. Dan tanpa adanya penyesalan, seseorang sulit untuk bertaubat. Sebab bagaimana mungkin seseorang bisa bertaubat dari sesuatu yang ia tidak sesali, dari sesuatu yang ia anggap biasa-biasa, atau mungkin dia anggap itu adalah kebaikan. Tidak mungkin seseorang bisa bertaubat dari hal tersebut. Makanya mesti ada an-nadamah, mesti ada penyesalan. Kemudian syarat yang berikutnya adalah al-iqla', yakni dia mesti berusaha, ya, berlepas diri dari dosa tersebut, ya, ketika dia masih berada dalam cakupan atau, ya, lingkup dosa yang ia lakukan. Ia mesti meninggalkannya. Tidak ada ceritanya orang mau bertaubat, ya, dia masih nyaman dengan dosanya. Peminum khamar mau bertaubat, dia masih nyaman dengan khamarnya. Penjudi mau bertaubat, dia masih nyaman dengan, ya, judinya. Dia masih lakukan, ya, tapi dia katakan dirinya bertaubat. Ya, ini tidak benar. Dia mesti melepaskan diri dari, ya, dosa tersebut. Ya. Kemudian di antara syarat taubat yang berikutnya, hendaknya taubat tersebut dilakukan ketika pintu taubat masih terbuka. Ya, pintu taubat masih terbuka. Ya. Kapan pintu taubat itu tertutup, maka tidak terima lagi taubatnya. Ya, yaitu ketika, ya, nafas sudah sampai di kerongkongan, sudah sakaratul maut. Ya. Atau ketika matahari sudah terbit dari arah terbenamnya. Ini pintu taubat sudah tertutup, ya. Nah, kemudian syarat yang berikutnya, kalau dosa tersebut adalah dosa yang dilakukan di tengah-tengah khalayak, ya, dosa yang dengannya, ya, atau bisa dikatakan dia menyeru atau berdakwah kepada dosa tersebut, maka dia mesti mengumumkan di tengah-tengah khalayak bahwasanya dia bertaubat dari dosa tersebut. Hal ini disebabkan, ya, ada dari kalangan manusia yang mengikuti dia atau menjadi fansnya, ya, atau mengidolakan dia. Nah, maka dia mesti umumkan di tengah khalayak, ya, bahwasanya dia telah bertaubat daripada dosa tersebut. Kemudian syarat yang berikutnya, kalau dosa tersebut terkait dengan hukukun nas, hak-hak manusia yang pernah ia ambil secara zalim, maka ia mesti kembalikan atau ia mesti meminta maaf. Ya. Ini di antara syarat-syarat taubat yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan dosa besar. Adapun kalau itu dosa kecil, maka amalan ibadah yang kita lakukan itu menggugurkan dosa kecil tersebut. Ya, termasuk di antaranya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, 6. Dan ingat, walaupun itu adalah dosa kecil, tapi jangan kita remehkan. Ya, la sighara ma'al istimrar. Tidak ada dosa kecil itu kalau itu dilakukan kontinu. Ya, istiqamah di atas dosa kecil. Iya. Nah, dosa-dosa kecil yang terus-menerus dilakukan itu menjadi dosa besar. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini keutamaan ibadah puasa yang disebutkan oleh penulis. Kemudian penulis mengatakan, hadza ba'du ma warada fi fadli siyami syahri Ramadan wa fadailuhu katsiratun. Ini adalah sebahagian, ya, dari keutamaan puasa di bulan Ramadan. Adapun keutamaannya banyak. Nah, keutamaan puasa itu, ya, banyak, baik keutamaan ibadah puasa secara umum ataupun keutamaan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ya, seperti misalnya di dalam hadits yang lainnya,
hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, kullu amali ibni Adam lahu illa siyam fa innahu li, ya, wa ana ajzi bihi. Ya. Semua amalan anak cucu Adam manusia itu untuk dia. Ya. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Haditsun qudsiyun. Ya. Kecuali ibadah puasa. Ya. Fa innahu li, ibadah puasa itu untukku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri akan membalasnya. Ya. Dan ini para ulama menyebutkan itu isyarat bahwasanya pahala daripada ibadah puasa tersebut, iya, itu sangat besar. Ya. Pahala daripada ibadah puasa tersebut itu sangat besar dan tidak bisa dinilai. Nah, dan di dalam riwayat yang lainnya itu diterangkan bahwasanya, iya, setiap amalan anak cucu Adam itu diganjar dengan 10 kebaikan sampai dengan 700 kali lipat, ya, dari amalannya, kecuali ibadah puasa. Ya, kecuali ibadah puasa. Jadi ini juga termasuk keutamaan daripada ibadah puasa. Pahala yang luar biasa. Nah, wasiyamu junnatun. Ya. Dan puasa itu adalah junnah, tameng atau perisai. Ya, perisai atau tameng dari maksiat dan dosa, dan juga nanti di akhirat, ya, tameng atau perisai daripada api neraka. Ya. Kemudian fa idza kana yaumi ahad, fa idza kana fi yaumi shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhaf wala yajhal. Maka apabila kalian berada pada hari kalian berpuasa, maka jangan kalian melakukan rafas. Ya. Rafas ini, ya, identik dengan porno. Apakah itu pornografi ataupun porno aksi. Ya, semua yang berbau porno-pornoan. Ya, rafas. Ya, uhilla lakum lailatas siyamir rafasu ila nisaikum. Ay ma'nahu jima'. Nah, maka, ya, ini hendaknya dihindari yang seperti itu. Wala yaskhaf, jangan suka dia teriak-teriak seperti orang gila. Ya, dia puasa tapi sedikit-sedikit teriak. Ya, apa-apa dia mesti teriak. Nah, seperti kebiasaan orang yang ada di pasar. Nah, wala yajhal, jangan dia melakukan tindakan, ya, atau ucapan yang bodoh, yang tidak mendatangkan manfaat. Bahkan itu kontennya adalah dosa dan maksiat. Ya. Nah, wala yarfus, ya, wala yaskhaf, wala yajhal. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni shaimun marratain. Kalau ada yang mengajaknya untuk ribut, untuk bertengkar, ya, nah, atau untuk berkelahi, ya, maka hendaknya dia mengatakan, maaf, saya sedang puasa. Maaf, saya sedang puasa. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khulufu famis shaim atyabu indallahi yaumal qiyamati min rihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad itu ada di tangannya, demi Allah, sungguhnya khuluf, bau mulut yang terdapat pada orang yang berpuasa itu jauh lebih baik, jauh lebih harum di sisi Allah dibandingkan wewangian yang paling harum. Ya. Nah, dan khuluf di sini itu sebenarnya bukan bau mulut, tetapi bau yang ditimbulkan, ya, akibat lambung yang kosong daripada makanan. Ya. Nah, akibat lambung yang kosong daripada makanan itu yang menimbulkan bau. Ya. Dan itu bau tentunya tidak menyenangkan. Tetapi hal tersebut lebih harum, lebih baik di sisi Allah
dibandingkan wewangian yang paling harum sekalipun, disebabkan itu terjadi karena si hamba itu dalam keadaan melakukan ketaatan, dalam keadaan melakukan ibadah, yaitu ibadah puasa. Nah, maka dalam pandangan manusia itu sesuatu yang jelek, sesuatu yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, tapi di sisi Allah itu adalah sesuatu yang baik, bahkan sesuatu yang luar biasa, sebab itu terjadi disebabkan si hamba berada di atas ketaatan. Nah, kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatani yafrahuma." Bagi orang yang berpuasa itu terdapat dua kegembiraan bagi mereka. Ya. Terdapat dua kegembiraan bagi mereka. 6. Idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka, dia bergembira, disebabkan dia telah menunaikan ibadahnya pada hari tersebut. Dan juga wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Tatkala ia berjumpa dengan Allah pada hari kiamat, ia bergembira disebabkan balasan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya. Ini keutamaan lain daripada ibadah puasa. Nah, dan juga yang terakhir, walaupun ini maksudnya bukan pembatasan, tetapi kita hanya menambahkan dari apa yang disebutkan oleh penulis di sini, yaitu apa yang juga disebutkan oleh Imamul Bukhari dan Imamul Muslim dari hadits Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan." Sungguhnya di surga itu ada satu pintu, yang pintu itu disebut dengan pintu Ar-Rayyan. Dan di pintu tersebut yadkhulu minhu as-shaimuna yaumal qiyamah. Disitulah masuk hamba-hamba Allah yang berpuasa ketika di dunia. Disitulah mereka masuk. La yadkhulu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang bisa masuk ke situ, ke pintu tersebut kecuali mereka yang berpuasa di kehidupan dunia ini. Nah, sampai dikatakan yuqal aina as-shaimun. Mana mereka yang berpuasa? Fayaqumun. Maka hamba-hamba Allah yang berpuasa di dunia ini kemudian bangkit. Dan mereka pun masuk surga melalui pintu tersebut. Lalu kalau semua setelah masuk, ughliqa, pintunya pun ditutup. Dan ini juga termasuk keutamaan daripada ibadah puasa yang luar biasa. Dan masih banyak keutamaan yang lain ya. Nah, dan kita cukupkan dengan hal tersebut. Semoga hal tersebut betul-betul bisa memotivasi kita, mentargib kita, mensupport kita agar lebih bersemangat dalam melaksanakan ibadah puasa nantinya, khususnya di bulan Ramadan. Nah, kemudian kita masuk kepada apa yang disebutkan berikutnya adalah al-thaniyan al-hikmatu min masyru'iyati saumihi. Hikmah di balik pensyariatan ibadah puasa. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan dan itu terjadi di kehidupan dunia ini, baik itu terkait dengan si hamba maupun terkait dengan alam semesta, apakah itu kebaikan ataupun keburukan, seluruhnya itu pasti ada hikmah yang besar di balik itu. Pasti ada hikmah yang besar di balik hal tersebut, termasuk pensyariatan ibadah dengan berbagai macam bentuk, jenis dan modelnya kepada hamba. Itu tentunya ada hikmah di balik hal tersebut.
Termasuk di antaranya adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Para ulama itu menjelaskan sejumlah hikmah yang terkandung di balik pensyariatan ibadah puasa tersebut. Dan mesti digarisbawahi pula bahwasanya seorang hamba ketika diperintah untuk melaksanakan suatu ibadah, tidak perlu dia mencari tahu dulu hikmahnya lalu dia melaksanakan. Ya, jangan menunggu. Saya belum tahu hikmahnya ini, saya belum mau laksanakan. Ini khata', ini keliru. Ya, kenapa? Sebab salafuna as-salih, pendahulu kita yang saleh, baik dari kalangan as-sahabah, tabi'in maupun tabi'ut tabi'in, mereka ketika diperintah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan ibadah, mereka tidak tanya kepada Nabi apa hikmahnya, kenapa mesti demikian. Turun wahyu dari Allah yang memerintahkan mereka melakukan ibadah, mereka langsung laksanakan. Keluar sabda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan ibadah tertentu, mereka langsung laksanakan. Mereka tidak nunggu hikmahnya ini apa. Ya, tidak demikian. Ya. Nah, jadi tidak perlu Anda menunggu hikmah. Puasa ini hikmahnya apa sih? Kok menyiksa kita? Membuat kita lapar-lapar? Makanan halal kok tidak boleh dimakan? Minuman yang halal tidak boleh dimakan? Istri yang halal. Ya, istri yang halal. Nah, kok tidak bisa begitu? Halal. Iya, ini bentuk penyiksaan. Iya. Nah, apa hikmahnya? Iya, tentu ada hikmah di balik hal tersebut. Nah, dan di sini penulis, ya, hafizahumullah, menyebutkan di antara hikmah dari pensyariatan ibadah puasa, kata beliau, syara'allahu subhanahu as-sawma lihikamin adidatin wa fawaidin katsiratin. Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah puasa, di balik ibadah puasa tersebut terdapat hikmah yang luar biasa, hikmah yang besar dan manfaat yang sangat banyak. Famin zalik, di antaranya al-awwal tazkiyatun nafsi, itu untuk membersihkan jiwa, wa tathiruha, dan mensucikannya, wa tankiyataha minal akhlaqir radi'ati wal akhlaqir radhilah, membersihkannya, mensterilkannya dari akhlak-akhlak yang jelek dan rendah. Ya. Nah, li'anna sawma yudayyiqu majari syaitan fi badanil insani. Sebab puasa itu mempersempit ruang geraknya syaitan. Yang syaitan ini mengalir mengikuti aliran darah dalam tubuh manusia. Ya. Nah, coba saja jemaah sekalian, orang yang berpuasa itu tidak boleh dia berdusta. Ya, man lam yada' qaula zur wal 'amalu bi. Tidak boleh dia mengucapkan ungkapan atau ucapan yang tidak bermanfaat. Ya, ini akhlak. Ya, ini adab yang luar biasa. Nah, ya, dan ini hikmah di balik ibadah puasa tersebut. Ya, menjadi tazkiyatun nafs untuk si hamba. Nah, tsaniyan, yang kedua, wa fis shaumi tazhidu fid dunya wa syahwatiha. Pada ibadah puasa itu melatih seorang hamba untuk zuhud terhadap dunia. Ya, zuhud terhadap dunia, yakni seseorang hanya mengambil apa-apa dari dunia ini
sekedar untuk mencukupinya saja, tidak berlebih-lebihan, ya. Dan dia tidak akan mengambil sesuatu dari dunia ini, walaupun itu mungkin mubah atau halal, kalau dia khawatirkan itu akan berat nanti pertanggungjawabannya pada hari kemudian. Itu zuhud. Ya. Demikianlah zuhud. Nah, dan pada ibadah puasa tersebut itu kita dilatih untuk hal tersebut. Nah, makan yang ada di rumah kita, makanan yang ada di rumah kita halal. Insyaallah. Minumannya halal, ya, istrinya halal, ya, semuanya halal. Nah, tapi kita dididik untuk zuhud, ya, wa targhib fil akhirati wa na'imiha, sekaligus memotivasi kita, mentarghib kita untuk lebih fokus dan lebih mempersiapkan bekal di kehidupan akhirat, ya, untuk mendapatkan kenikmatan di kehidupan akhirat. 6. Thalisan, ya, as-shaumu yub'asu 'alal atfi 'alal masakin. Ibadah puasa itu akan membangkitkan, ya, kelembutan terhadap orang-orang miskin. Wasyu'uru bi alamihim, sekaligus membuat kita merasakan, ya, kepedihan yang dirasakan oleh orang miskin. Jemaah sekalian, orang miskin atau orang fakir, mereka ini hampir setiap hari puasa. Tapi mereka puasa bukan karena ibadah. Mereka puasa disebabkan tidak ada yang bisa disantap, tidak ada yang bisa diminum. Kalaupun ada yang bisa disantap, ada yang bisa diminum, tidak ada lagi duit untuk belinya. Ya, mereka, ya, coba lihat definisi fakir dan definisi miskin yang disebutkan para fuqaha. Iya, mereka ini tidak cukup dalam kesehariannya. Kalau tidak cukup itu artinya lebih banyak laparnya, lebih banyak hausnya. Ya, itu yang dirasakan oleh fakir miskin. Mereka juga puasa, tapi bukan puasa ibadah. Nah, kita ini puasa ibadah, kita rasakan lapar, kita rasakan haus. Itu yang dirasakan oleh saudara kita yang fakir dan miskin. Ya, begitulah pedihnya rasa lapar. Ya, begitulah pedihnya rasa haus. Ya. Nah, dengan demikian, ya, itu akan menumbuhkan kepedulian sosial kita untuk membantu dan meringankan beban mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Walaupun mungkin pas dengan garisnya, ya, tapi jelas mereka miskin. Ya. Naam. Li'anna as-sha'ima yadhuku 'alamul ju'i wal 'atash. Ya, sebab orang yang berpuasa itu merasakan pedihnya rasa lapar, pedihnya rasa haus. Ila ghairi zalika min al-hikamil balighati wal fawaidil adidah. Dan hikmah-hikmah yang lain, ya, yang cukup banyak. Dan saya tambahkan hikmah yang terkait dengan ibadah puasa ini dari apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram, ya, yaitu Fathu Zil Jalali wal Ikram, ya, dan ini syarah beliau terhadap Bulughul Maram, ya, di jilid yang ke-7, yang memang jilid ke-7 ini pembahasannya tentang as-siyam. Nah, ya, setelah di muqaddimah beliau menerangkan hal-hal yang terkait dengan definisi dan yang semisalnya, beliau kemudian menyebutkan juga beberapa hikmah, ya. Dan hikmah yang paling pertama yang beliau sebutkan dari ibadah puasa ini, kata beliau, awwaluha wa ahammuha at-taqwa. Yang paling pertama dan yang paling penting dari hikmah puasa ini adalah at-taqwa. Ya. Wa hiya allati asyara ilaiha Allahu biqaulihi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Dan ini adalah isyarat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 183, wahai segenap kaum mukminin, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. La'alla, semoga, mudah-mudahan, idza kana min jihatillah, fa huwa tahqiq. Kalau itu datang dari sisi Allah, maka itu maknanya adalah tahqiq, pasti. Pasti kalian bertakwa kalau kalian benar-benar melaksanakan ibadah puasa itu dengan baik dan benar. Nah, termasuk di antaranya wa minas sunnah, dari hadits kata beliau, man lam yada' qaula zuri wal jahli falaysa lillahi haja ayyada ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mampu meninggalkan ucapan yang tidak bermanfaat dan juga ucapan yang bodoh, maka Allah tidak punya hajat kepada puasanya walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Nah, dan hikmah yang berikutnya yang boleh sebutkan adalah ma'rifatu qadri nikmatallahi 'alal ibadi. Bitanawuli ma yashtahihi minal aqli wasyurbi wan nikahi. Lianna qadran ni'ami la ya'rifu illa bididdiha. Hikmah yang kedua yang boleh sebutkan, dengan ibadah puasa tersebut si hamba mengetahui betapa besarnya nikmat dan karunia Allah yang si hamba itu dapatkan. Nah, sebab si hamba selama dia hidup, dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ma yashtahihi minal aqli wasyurbi wan nikah. Apa yang dia inginkan dari makanan, minuman, dan pernikahan. Nah, dia dapatkan seluruh hal tersebut. Dan nikmat itu atau karunia tersebut seseorang bisa tahu nilainya, kadarnya ketika nikmat atau karunia itu berkurang atau hilang. Ketika nikmat dan karunia itu berkurang atau hilang. Nikmat kesehatan itu gratis dari Allah. Bahkan pemerintah kita menggratiskan layanan kesehatan, beberapa layanan kesehatan. Nah, tapi lihat mereka yang sehat, cuek. Sembarang saja yang mereka lakukan dan mereka perbuat. Padahal mereka tahu itu bisa merusak kesehatan. Itu bisa merusak kesehatan mereka, tapi mereka cuek. Nanti ketika mereka sakit, baru mereka tahu ternyata sehat itu apa? Sehat itu mahal. Mahalnya luar biasa. Coba saja yang sekarang ini kita dilanda pandemi COVID-19. Nah, mereka yang ditimpa atau mendapatkan ujian berupa sakit tersebut, mereka sudah rasakan betapa mahalnya nikmat kesehatan. Yang konon virus ini belum ada obatnya. Konon virus ini belum ada obatnya. Walaupun saya pribadi, wallahu alam, tidak sepaham dengan itu. Sebab kenapa? Nabi SAW itu menyebutkan dalam hadits yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Habbatus sauda dawa'un min kulli da'in illa sam. Ini sekaligus masukan dan usulan kepada para tenaga medis. Nah, untuk back to nature. Nah, back to herbal. Nabi SAW bersabda, habbatus sauda, jintan hitam, kalau terjemahan bebasnya, jintan hitam, itu adalah obat untuk segala jenis penyakit kecuali asam. Rawi hadits tersebut menyebutkan asam al-maut, kecuali kematian. Dawa'u min kulli da'. Obat untuk segala jenis penyakit. Dan silahkan tanya kepada para herbalis, bagaimana fungsi daripada yang namanya habbatus sauda ini. Ternyata di antara fungsinya yang luar biasa adalah meningkatkan imunitas tubuh. Membuat tubuh itu fit.
Ya, tidak mudah sakit, tidak gampang. Ya, tidak gampang tepar. Istilah zaman now. Ya. Nah. Dan itu walhamdulillah kalau saya pribadi sudah rasakan manfaatnya. Ya, sudah rasakan manfaatnya. Ya, karena kalau dilihat dari sisi usia, ya saya termasuk tua-tua keladi. Nah, tapi ya jangan dikira dari sisi usia itu kemudian bisa diremehkan kalau dalam masalah olahraga, dalam masalah angkat beban dan seterusnya. Ya. Atau urusan ya. Nah. Ya. Nah. Ini luar biasa, ya. Meningkatkan imunitas tubuh. Dan mereka yang rentan terkena COVID-19 ini adalah yang imunitas tubuhnya ya tidak begitu bagus. Ya, tidak begitu bagus. Sedikit-sedikit sakit. Ya. Pertahanan tubuhnya atau kekebalan tubuhnya tidak begitu beres. Habbatus sauda dawa'um min kulli da'in. Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang jelas dengan puasa Ramadan yang dilakukan oleh si hamba ini, si hamba mengetahui betapa besar nikmat Allah berupa makanan, berupa minuman dan berupa pernikahan. Ya. Sekali lagi seperti yang diungkapkan oleh Syekh di sini, li'anna qadran ni'ami la ya'rifu illa bididdiha. Ya. Nilai kadar sebuah nikmat itu tidak bisa diketahui kecuali dengan lawannya. Ya. Maksudnya ketika nikmat itu menjadi tidak ada, ya, nikmat makanan, ya, itu akan menghasilkan kenyang. Apa lawannya? Lapar. Ya, orang lapar baru dia tahu nikmat makanan luar biasa. Orang yang haus baru dia tahu nikmat minuman luar biasa. Ya. Dan yang ketiga yang saya sebutkan, ya, orang yang tidak punya istri, mana dia tahu nikmatnya itu? Ya. Nah, ya ini saya hanya menyebutkan apa yang disebutkan Syekh di sini, ya. Adapun bagi para pemirsa, bagi para pendengar yang tersinggung, tersungging, silahkan aja. Nah, as-salis, yang ketiga kata beliau, ta'widun nafsi ala sabri wat tahammuli hatta la yakuna al-insanu mutaraffan. Ya. Ini mendidik jiwa kita untuk lebih sabar. Ya. Untuk lebih bersabar dan bagaimana tahammul, menanggung, ya, apa yang kita derita. Ya. Nah, orang yang puasa itu, ya, hakikatnya dia menderita. Kenapa? Tidak boleh, ya, menikmati apa yang menjadi penunjang kehidupannya. Makan, minum itu penunjang kehidupan. Ya. Makan, minum itu penunjang kehidupan. Tapi justru itu yang disuruh tahan. Ya. Nah, misalnya, ini kalau misalnya seorang itu disuruh memilih, kamu puasa makan minum atau puasa bicara? Pasti orang lebih senang puasa bicara. Ya, lebih mudah. Ya. Masih bisa makan, masih bisa minum, dan masih bisa berhubungan suami istri. Walaupun semuanya pakai isyarat. Kan puasa bicara. Dibandingkan puasa makan, puasa minum, puasa berhubungan suami istri, ini luar biasa. Ya. Nah, apalagi terpampang di hadapan kita itu. Ya. Kalau dia masih hidup sendiri seperti para jomblo, ya, yang apa istilahnya jomblo istiqlal, ya, tidak ada masalah, tidak pernah rasakan. Tapi mereka yang sudah pernah rasakan, subhanallah, terpampang di hadapannya, ya, luar biasa. Ya. Kalau dia terbiasa dengan hal tersebut, itu mendidik jiwanya untuk lebih bersabar. Ya, mendidik jiwanya untuk lebih bisa menanggung. Sebab kenapa jemaah sekalian, di kehidupan dunia ini tidak selamanya kita mendapatkan makanan, tidak selamanya kita mendapatkan minuman. Ya, ada kalanya kita di kehidupan dunia ini mungkin, ya, dalam kondisi tertentu makanan tidak ada, atau ada makanan tapi kita tidak punya duit. Iya, tidak ada minuman, atau ada minuman tapi kita tidak punya duit.
Iya. Kita lebih bisa sabar. Kenapa? Sudah biasa puasa. Nah, sudah biasa puasa. Makanya tengok Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau mendatangi salah satu istrinya, nanyakan, iya, hal indakum syai, apakah kalian ada sesuatu untuk dimakan? Iya. Istrinya mengatakan, tidak ada. Iya. Lalu apa kata Nabi? Idzan ana shaim. Kalau begitu saya puasa. Ya. Nah, luar biasa. Hasil didikan ibadah puasa tersebut. Nah, ya, beda dengan mereka yang tidak terdidik dengan ibadah puasa tersebut. Ya, tidak ada makanan sama istrinya, ngamuk kiri kanan. Ya, ngamuk kiri kanan sambil mengumpat-ngumpat ngomel kiri kanan. Ya, nah, atau yang lebih ngenes. Ya, tidak ada makanan di rumah, dia pergi makan di luar. Ya, pergi makan di luar, makan yang enak. Ya. Tidak ada juga dibungkuskan pulang ke istrinya. Palingan dia singgah ke Alfamidi dibelikan istrinya Indomie. Ya, nih jatahmu. Masya Allah. Ini tidak terbiasa puasa. Ya, tidak terdidik dengan ibadah puasa tersebut. Nah, yang keempat kata beliau, annal ghani ya'rifu hajatal faqir, ya fayariqu lahu wa yarhamuhu. Ini sama dengan hikmah disebutkan di sini. Ya. Seorang yang dari ibadah puasa itu, ya, seorang yang kaya mengetahui kadar kebutuhan orang yang miskin, sebab dia merasakan bagaimana penderitaan, ya, ya, dan kepedihan yang dirasakan oleh mereka yang miskin. Yang kelima kata beliau, anna fihi tadyiqan limajari syaitan. Ibadah puasa itu mempersempit, ya, pergerakan syaitan untuk menggoda manusia. Li'annahu bikasratil ghidha'i tamtali'ul al-'uruq daman fatattasi'. Sebab dengan banyaknya konsumsi makanan, banyaknya asupan gizi, itu tentunya akan lebih membuat, ya, al-uruq, ini urat-urat ini lebih tegang, ya. Nah, dan ini akan lebih leluasa syaitan menggoda manusia, ya. Wa bikillatihi tudayyiqul majali. Namun dengan sedikitnya asupan makanan itu akan mempersempit, ya, pergerakan syaitan yang mengalir dalam tubuh manusia. Nah, as-sadis kata beliau, anna fihi, yang keenam kata beliau, bahwa di dalam ibadah puasa ini, ya, ada bentuk melindungi manusia dari kasratil fadalat wa rutubat fil badan, ya. Melindungi manusia, ya, dari banyaknya al-fadalat, kotoran-kotoran, dan juga toksin-toksin yang terdapat di tubuh manusia. Ya, walihada ba'dun nas yazdadu sihha bisawm. Olehnya sebagian orang itu bertambah sehat dengan puasa. Ya, bertambah sehat, iya, dengan puasa. Sebab adanya toksin, adanya racun dalam tubuh ini, itu hakikatnya mempengaruhi kesehatan seseorang. Nah, dan dengan ibadah puasa tersebut, ya, itu efek atau pengaruhnya luar biasa. Nah, as-sabi, dan yang kedelapan kata beliau, bahwasanya ibadah puasa ini ma yahsulu baina yadayhi wa khalfihi min ibadatillah azza wa jalla. Fa baina yadayhi as-sahur, fa inna as-sahura ibadatun, liqaulihi Nabi sallallahu alaihi wasallam tasakhkhar fa inna fi as-sahuri barakah. Wa ma yahsulu minal iftari lianna ahabba ibadillahi ilaihi ajaluhum fitran. Fal insanu yatanawalu ma yashtahi ibadatun indal iftar. Ya. Dari hikmah ibadah puasa ini, ya, ibadah puasa ini, ya, sebelumnya dan setelahnya itu ada ibadah. Ya, sebelumnya diawali dengan sahur. Dan sahur itu keberkahan, seperti disebutkan, ya, di dalam hadis yang disebutkan Syekh di sini. Ya, tasakhkhar fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian makan sahur, sebab dalam makan sahur itu ada keberkahan. Ya, setelah puasa iftar, berbuka puasa. Ya, dan di sini juga adalah merupakan bentuk ibadah. Apalagi kalau si hamba itu menyegerakan, ya, untuk berbuka puasa. As-samin kata beliau, annal ghalibah ala sha'imin at-tafarruq lil ibadah
Walihada tajidul insan fi hali siyami tazdadu ibadatah. Umumnya orang yang berpuasa itu lebih fokus beribadah. Ya, lebih fokus untuk beribadah. Olehnya kita mendapati sebagian orang ketika dia berpuasa semangat beribadah. Ya, wallahi ini sahih saya lihat. Ya, apa yang disebutkan Syekh ini betul. Ya, kadang kita melihat seseorang yang di luar Ramadan, sholat saja, itu mungkin Jumat saja dia datang. Nah, untuk sholat 5 waktu tidak jelas. Tapi begitu dia puasa, tiba-tiba muncul di masjid. Nah, tidak ada angin, tidak ada hujan. Luar biasa. Bahkan sholat yang sulit saja, subuh, dia paling pertama datang. Luar biasa. Itu efek daripada ibadah puasa. Tapi kadang juga saya melihat itu hanya bertahan 10 hari pertama. Ya. Nah, wallahu musta'an. Ya. Dan yang model-model seperti ini jemaah sekalian, yang saat ini yang banyak ribut. Ya. Di saat pemerintah atau ulil amri itu memberikan himbauan tidak adanya Jumatan, mereka yang paling ribut. Ya. Nah, kenapa orang Jumatan dihalang-halangi? Ya. Nah, selama ini saya Jumatannya ini tidak jelas. Ya. Tiba-tiba Jumatan dilarang, dia malah terdepan. Ya. Nah, di sinilah kalau seseorang itu beragama dengan perasaan, bukan dengan ilmu. Ya. Dan parahnya jemaah sekalian, ada di antara kaum muslimin yang terprovokasi. Ya. Jangan takut dengan corona, takut hanya kepada Allah. Dengan sholat berjamaah, dengan sholat Jumat, corona itu akan hilang. Nah, Masya Allah, di kesempatan ini saya ingatkan jemaah sekalian, kenapa sampai sholat berjamaah dan Jumat itu demikian? Sebab yang pertama, siapa yang bisa menjamin orang yang ikut sholat berjamaah ini semuanya steril, negatif dari COVID-19? Ya, itu yang pertama. Siapa yang bisa menjamin? Apalagi kalau Jumatan, luar biasa, tidak dikenal. Ya. Kemudian yang kedua, kalau mereka ini steril, siapa yang menjamin kita ini steril? Ya. Siapa yang menjamin kita ini steril? Nah, dari potensi COVID-19. Nah, kemudian mereka yang datang Jumatan ataupun yang datang sholat berjamaah ini, mereka pastinya berinteraksi di luar, apakah dengan keluarganya, apakah dengan teman, kawan, sahabat, dan seterusnya. Apakah ada jaminan mereka yang mereka temani berinteraksi itu memang negatif COVID-19? Ya. Apakah mereka sudah menjalani proses karantina selama 14 hari? Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Dan sudah benar apa yang menjadi penetapan daripada ulil amri, yaitu untuk memutuskan mata rantai daripada penyebaran COVID-19 ini. Jadi bukan semata-mata untuk membuat masjid kosong, membuat Jumatan tidak ada dan seterusnya, tidak. Ya, di balik itu ada maslahat. Dan ini kembali kepada ijtihad kembali kepada ijtihad dan ijtihad ulama yang tepat dan benar dalam masalah ini, sebagaimana itu diaminkan oleh ulil amri, adalah dengan stay at home. Be smart. Tetaplah di rumah. Jadilah orang yang cerdas. Nah, tetaplah di rumah. Nah, ini jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, beberapa hikmah di balik ibadah puasa yang sempat kita sebutkan di kesempatan ini. Nah, dengan tambahan dari Syarah Bulughul Maram dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan kita hanya bisa mengcover sampai pembahasan yang keempat, yaitu keutamaan puasa Ramadan dan hikmah di balik pensyariatan puasa tersebut. Adapun yang setelahnya, pembahasan yang kelima dan seterusnya, insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Sekira demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya juga mohon maaf jika ada ungkapan atau kalimat yang tidak berkenan. Yang benar hanya datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang salah itu dari sisi kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, senantiasa mengistiqomahkan kita di atas kebaikan,
di atas nikmat dan karunia-Nya yang agung, yaitu berupa nikmat kesehatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada ulil amri, baik dari kalangan umara maupun dari kalangan al ulama, ya, sebab dua inilah yang masuk dalam kategori ulil amri, al umara maupun al ulama. Sekiranya demikian, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.